Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Nomor pokok mahasiswa 19 10 10 096. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian tentang pembelajaran filsafat hukum, di mana filsafat hukum merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Langsung saja penjelasannya. Filsafat lahir di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani, filsafat disebut philosophia, yang berasal dari dua akar kata yakni philos dan sophos. Philos mempunyai arti cinta, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan intelijensia. Dengan demikian, maka filosofia ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat hukum terdapat aliran-aliran pokok yang terpenting, yaitu aliran hukum alam, aliran manfaat atau utilitarianisme, aliran positivisme hukum, aliran sejarah dan marxisme, aliran sosiologis, aliran realisme hukum, dan aliran hukum kritis. Hukum alam pada dasarnya bersifat umum, sehingga lebih merupakan kewajiban-kewajiban moral. Kewajiban moral ini merupakan hal amat penting bagi teori hukum alam klasik, di mana keabsahan atau validitas menurut moral merupakan syarat logis untuk keabsahan hukum, sehingga hukum yang tidak adil atau immoral sama sekali bukan hukum. Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan tentang keberadaan keadilan alam atau natural justice. Dalam retorika, Aristoteles mencatat bahwa selain hukum khusus atau hukum partikular yang oleh tiap rakyat ditetapkan untuk diri mereka sendiri, artinya dibuat oleh manusia sendiri, juga ada suatu hukum umum atau common, yaitu yang sesuai dengan alam atau nature. Kedua, aliran manfaat atau utilitarianisme. Jeremy Bentham berpendapat bahwa aliran alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan manusia, selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya itu. Untuk itu perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum. Jika tidak demikian, maka akan terjadi homo homini lupus, yang artinya manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Karena itu, ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual. Ketiga, aliran positivisme hukum. Positivisme hukum menurut Hans Kelsen merupakan suatu teori tentang hukum yang ada senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni artinya apakah hukum positif itu adil atau tidak adil. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan hukum alam, sebab aliran ini mengidentikan hukum dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Menurut aliran positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak. Mutlak artinya adalah ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang positif yang diketahui dan disistematikan
dalam bentuk kodifikasi yang ada. Positivisme hukum juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Keempat, aliran sejarah. Dalam rentang sejarah, perkembangan aliran pemikiran hukum sangat tergantung dari aliran pemikiran hukum sebelumnya, sebagai sandaran kritik dalam rangka membangun kerangka teoretik berikutnya. Di samping itu, kelahiran satu aliran sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat suatu aliran itu pertama kali muncul. Dengan kata lain, lahirnya satu aliran atau mazhab hukum dapat dikatakan sebagai jawaban fundamental terhadap kondisi kekinian pada zamannya. Lili Rasjidi mengatakan, kelahiran aliran atau mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah adalah pemikiran Montesquieu yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Berangkat dari ide tersebut, Montesquieu kemudian melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang pemerintahan. 5. Aliran sosiologis jurisprudence. Sosiologis jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Aliran sosiologis jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. 6. Aliran realisme hukum. Realisme hukum muncul di awal abad 20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran, melainkan suatu gerakan. Suatu gerakan yaitu gerakan yang dipelopor terutama oleh sejumlah hakim. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positivisme hukum. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana dinamakan American Legal Reals. Walaupun di beberapa negara Eropa ada pula gerakan semacam itu. Lili Rasjidi berpendapat bahwa realisme hukum bukanlah suatu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Realisme hukum adalah suatu gerakan atau movement dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. 7. Aliran hukum kritis. Hukum kritis pada hakikatnya merupakan kajian hukum yang memanfaatkan teori-teori sosiologi sehingga sedikit banyak mempunyai kaitan dengan sosiologis jurisprudence. Menurut Horkheimer, suatu teori kritis dapat dibedakan dari suatu teori tradisional berdasarkan sasaran praktis yang spesifik, yakni suatu teori adalah kritis jika teori itu mencari emansipasi manusia. Emansipasi manusia yaitu untuk membebaskan manusia dari keadaan-keadaan yang memperbudak atau menindas mereka. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.